Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Putra. Nah, di sini gua punya buku Tauhidul Adillah dari pengarangnya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Adzami. Nah, ini adalah cetakan ke-6, maksudnya jilid ke-6, dan ini adalah naskah tanya jawab agama Islam yang pernah disediakan melalui radio Cendrawasih Jakarta. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya tahu buku ini mungkin udah agak lama, dan ini kita kebetulan dapat dari teman kita. Jadi mungkin kalau teman-teman nyari agak susah, jadi kita coba bahas di video ini. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang kita akan bahas. Ya, langsung aja kita mulai. Gue mau ngebahas sedikit salah satu dari pertanyaan di sini. Jadi berenang itu boleh nggak sih kalau misalnya bercampur antara laki-laki dengan perempuan? Nah, sementara kita tahu kalau berenang itu adalah suatu olahraga atau kegiatan yang disunahkan sama Rasul kita. Nah, tetapi kalau bercampur itu hukumnya gimana? Nah, kalau teman-teman yang di sini dengar, mungkin ada yang masih sekolah antara SMP, SD atau SMA. Nah, itu mungkin ada pelajaran mata olahraga di mana untuk ngambil nilai. Nah, itu apa hukumnya kalau seandainya kita tahu kan tempat berenang di negara kita mungkin belum sampai yang ngemisahin antara laki-laki dan perempuan. Ada tapi nggak banyak dan mungkin masih dikit. Nah, langsung aja kita bahas nih. Ya, jadi gini, kita langsung aja tentang hadisnya yang menyarankan bahwa olahraga berenang itu dianjurkan. Jadi gini, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah anak-anak kamu berenang dan melontar panah, itu untuk laki-laki, dan wanita-wanita akan merendah. Maksudnya wanita-wanita itu menganyam atau merajut segala macam kegiatan yang serupa. Itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, langsung aja. Jadi seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, berenang itu boleh, tapi kalau bercampur antara laki-laki dengan perempuan itu boleh nggak? Sementara kita tahu nih, mungkin kalau pakaian berenang itu agak minim, dan maksudnya segimanapun ada pakaian renang muslimah atau muslim, itu kan masih tetap mungkin kalau misalnya pakaian kena air, otomatis bisa lebih gampang ngebentuk lekukan tubuh kita. Nah, itu hukumnya gimana? Jadi gini, kalau seandainya antara laki-laki dan perempuan gak dipisah, itu hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya gini, kita tahu kan kalau seandainya ada misalnya binatang yang buas, tapi ngelihat makanan yang dia sukain itu nggak terbungkus atau nggak tertutup, otomatis kan akan menambah keinginannya dia. Nah, mungkin teman-teman tahu maksud gua untuk ngomong keinginan ini ya. Sama halnya juga kayak misalnya kita sebagai manusia, kalau misalnya kita ngelihat lawan jenis kita mungkin nggak pakai baju atau pakaian yang tertutup atau memperlihatkan lekuk tubuh, meskipun ditutup tapi melihatkan lekuk tubuh, itu kan juga jadi bikin gimana ya, di hati kan, atau ada keinginan yang tadi kita maksud. Nah, jadi gitu, itu dasarnya kenapa nggak boleh. Kalau berenang sebenarnya tetap boleh, tapi pilih-pilih untuk tempatnya yang terpisah antara laki-laki, terpisah juga antara perempuan. Jadi nggak bisa campur-campur terus kita saling lihat, itu kan lebih banyak mudaratnya.
Nah, mungkin itu pembahasan kita. Nanti kita akan bahas lagi beberapa hal di buku ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan serta share buat teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan saksikan terus Cerita Putra.